Hello everybody, welcome to CSI Zone. Nah, hari ini kita akan bahas Bluetooth receiver lagi di Kompas Produk CSI Zone. Di tangan saya ini udah ada Hidis H2 dan ini adalah Bluetooth receiver paling kecil yang pernah saya bahas. Penasaran seperti apa bentukannya? Langsung aja kita bahas Hidis H2. Let's go! Nah, selama ini saya jarang banget sih nemu Bluetooth receiver yang ukurannya tuh kompak banget. Dikantongin juga kecil banget atau ya biasanya sih saya pakai itu rata-rata ya ukurannya seperti seginilah ya, standar gitu ya. Herannya, Hidis itu bisa bikin Bluetooth receiver yang kecil banget ukurannya. Kalau bisa dibilang ini mungkin Bluetooth receiver dengan ukuran paling kompak yang pernah saya bahas di channel ini. Kalian penasaran seperti apa bentukannya Hidis H2? Kita mending mulai dari unboxing dulu pastinya. Nah, ini di depan kita udah ada box dari Hidis H2 Lossless Bluetooth Amplifier. Oke, jadi ini Hidis lebih suka nyebut ini sebagai Bluetooth Amplifier ya. Ya, kita langsung aja unboxing, cuman kita cek-cek dulu ada informasi menarik nggak. Nah, di sini bisa kalian baca speknya, misal dimensi, Bluetooth version dengan penggunaan Bluetooth codec dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa cek-cek lah ya. Dan langsung aja kita unboxing gimana sih bentukannya Hidis H2. Ini dia unitnya Hidis H2. Well, kecil banget nih guys, dan ini menurut saya salah satu Bluetooth receiver yang cakep ya, karena emang jarang sekali yang ukurannya sekecil ini. Bisa kalian lihat sekilas di sini. Ini mikrofon sih. Ini ada konektor 3,5, ada tombol power, LED information, ada ini juga ya, charging port yang udah Type C. Dan juga ini volume button. Ya, ini cakep sih. Dalam artian ini ringan, keren, minimalis, ngeblend sama meja saya. Ini kita lihat aksesoris di dalamnya ada apa aja. Nah, ini nih dikasih clip case gini. Jadi kalau mau dipakai di baju tinggal dijepitin. Kalau nggak salah gini ya masangnya. Jadi, nah kan ringkas banget. Ini warnanya, clip case-nya warna transparan dan bisa jepit di baju, dan di sini sama di bagian bawah nih dikasih kayak cowakan biar tetap bisa ngecas. Di sini juga nggak ada penutup apapun, jadi bisa dinyalain dengan gampang. Ini keren sih. Clip case-nya ini sangat fungsional dan kepake banget. Dan seperti biasa ada kabel charging USB. Terus ada, nah ini dikasih kabel. Ini kabel apa ya? Kabel data nih. Kabel buat OTG sih ini mah. Ini kabel untuk OTG atau untuk transport data dari device kita kalau mau memfungsikan H2 ini sebagai sebagai USB DAC. Keren sih. Ini kabel yang kayaknya cukup mewah ya. Oke, ada apa lagi di dalamnya? Ya seperti biasa, kitab-kitab, kartu garansi dari Hidis, dan juga ini buku manual. Dan yang terakhir ya, thank you udah join sebagai keluarga Hidis. Ini aja yang bisa kita bahas di unboxing dari Hidis H2. Langsung aja kita bahas mengenai build quality dari H2 ini. Nah, ini dia Hidis H2. Kalau ingin lihat ukuran aktualnya segini. Ini nggak lebih gede dari Shanling A5 ataupun bahkan Evigo Blue yang menurut saya itu udah kecil. Ini lebih kecil lagi. Dan untuk build quality dari Hidis H2 ini, most dari bahannya menggunakan plastik sebagian besar. Bisa kalian lihat di sini bentuknya kotak,
Di depan ada semacam glass door gitu ya, semacam pelindung kaca yang cukup memberikan kesan cukup mewah. Di bagian kanan ini ada tombol seperti ini adalah tombol volume ya, volume plus, volume down. Di bagian kiri ini ada tombol power. Di bagian atas ini ada jack audio 3,5 dan di bagian bawah ini menggunakan port USB charger dan juga sekaligus port untuk USB DAC. Sekecil ini juga bisa dijadikan DAC, nanti kita bahas. Kalau kalian beli Hidis H2 ini udah ada clip on yang dijadikan satu dalam paket penjualan, jadi kalian bisa gantungin di kerah baju, saku, atau saku celana. Kesannya itu jadi sangat praktis dan sangat ringkas. Untuk varian warna, Hidis H2 ini hadir dengan 2 varian warna, yaitu white seperti yang saya pegang saat ini dan juga black. Kita udah bahas tentang build quality-nya dan juga udah bahas sedikit tentang tombol-tombolnya. Mending kita bahas tentang fitur utama Hidis H2 ini. Ngomongin soal fitur, H2 ini punya banyak keunggulan untuk Bluetooth receiver seukuran ini. Ngomongin DAC-nya nggak disebutin di spek, cuman H2 ini bisa dijadiin USB DAC. Yang kedua adalah Bluetooth. Untuk chip yang digunakan, dia menggunakan CSR8675 yang udah Bluetooth 5.0. Kodek yang didukung antara lain LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, dan SBC. Kecil-kecil gini, H2 ini udah support NFC, jadi ngonekinnya tuh jadi lebih simple. Untuk support filenya, Hidis H2 ini sudah HWA, artinya adalah High Res Wireless Audio. Dengan ketahanan 7 jam, H2 ini bisa banget diandalin buat sehari-hari sebagai teman komuter atau teman yang menemani kalian mendengarkan musik agar lebih enak. Masalah komunikasi, H2 ini bisa diandalkan karena dia udah menggunakan mikrofon yang bagus dari Qualcomm, yaitu Qualcomm CVC generasi ke-8. Output power, H2 ini cocok untuk ngedrive IM. Jadi H2 punya output power nggak terlalu gede, sekitar 8 plus 8 mW at 32 ohm. Untuk headphone yang direkomendasikan atau kans yang direkomendasikan untuk si H2 ini adalah 8 hingga 60 ohm. Nah, kita udah bahas masalah fitur dan juga bahas tentang speknya. Nggak afdol kalau kita nggak nyobain performa audio dari Hidis H2 ini. Kita bahas fungsi paling penting dari H2 ini, yaitu Bluetooth receiver. Jadi saya akan batasi pembahasannya hanya untuk output suara dari Bluetooth receivernya. Yang pertama, saya menggunakan earphone Tint T2 Evo untuk pengetesan kali ini, dan menurut saya Hidis H2 itu punya kelebihan di detail. Jadi karakter dari Hidis H2 ini cukup netral to bright. Ketika saya pair dengan Tint T2 Evo, detail di high frekuensinya makin kerasa. Lalu gimana dengan sektor yang lain? Mulai dari low frekuensinya deh. Low frekuensinya ya memang kayak karena saya menggunakan Tint T2 Evo yang bassnya itu tertata rapi, di H2 ini presentasinya masih sangat rapi dan juga punya tekstur dan juga rumble subbass yang lebih baik daripada output HP saya. Jadi H2 ini nolong banget buat temen-temen yang kerasa mungkin ketika colok di HP, output power dari HP-nya itu kurang oke gitu ya, atau output audionya itu kurang maksimal. H2 ini bisa nolong. Untuk mid range, karena memang H2 ini lebih balance karakter suaranya, cukup bagus menampilkan karakter suara dari male ataupun female vokal. Tidak ada kesan yang terlalu di boost over, sehingga presentasinya cukup santai dan enak didengerin waktu lama. Untuk high frekuensinya, seperti tadi yang saya bilang bahwa H2 ini punya detail yang cukup bagus, jadi saya dapat merasakan tekstur semakin baik dari Tint Audio T2 Evo yang saya gunakan. Overall, saya sangat puas dengan performa H2 ini untuk earphone-earphone yang impedansinya kecil.
Dan mungkin sedikit nyinggung aja masalah USB DAC. H2 ini memang bisa dijadiin USB DAC. Power yang dihasilkan pun cukup, namun mungkin untuk beberapa earphone yang impedansinya gede kurang direkomendasikan. Jadi saya lebih prefer untuk USB DAC itu untuk earphone yang mungkin seperti earphone IM atau kalau teman-teman mau mempairing H2 ini dengan tambahan extra amplifier. Jadi mungkin H2 ini bisa difungsikan jadi DAC USB lalu disambungkan ke headphone amplifier lagi. Itu bebas teman-teman semuanya mau mengkreasikan seperti apa, tapi saya sudah sangat puas dengan performa ketika H2 ini digunakan sebagai Bluetooth receiver saja. Bagaimana kesimpulannya dari video ini? Langsung aja kita bahas masalah wrap up atau kesimpulan akhir. Ada 3 hal yang saya suka dari Hidis H2 ini. Yang pertama adalah masalah form factor atau ukuran. Ukurannya tuh sangat kecil dan simple. Jadi ketika saya pasang di baju, di saku ataupun di celana itu bakal ngeblend dengan bagus dan nggak kelihatan apaan sih aneh gitu ya. Enggak, H2 ini tampil bagus banget dan ketika saya gunakan juga membantu banget saya dalam artian bisa meningkatkan kualitas audio dari perangkat yang saya pakai. Yang kedua adalah masalah fitur. Kecil-kecil gini dia udah banyak banget support file high res. Karena udah tadi disebutin dia udah HWA atau high res wireless audio. Sehingga output suara yang dihasilkan pun cukup bersih dan cenderung lebih bagus dari perangkat ponsel yang saya gunakan. Itu sangat saya sukai. Apalagi dengan hadirnya kodek LDAC yang membuat device ini itu bisa dibilang device atau Bluetooth receiver dengan support LDAC dengan ukuran paling kecil di CSI Zone. Yang ketiga adalah masalah suara atau karakter suaranya, di mana Hidis H2 ini cukup neutral to bright. Saya cukup suka dengan karakter suara yang lebih naikin clarity dan juga cukup tertata rapi bassnya. Jadi ini rekomen banget kalau kalian cari Bluetooth receiver yang suaranya seperti itu. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dari review si Bluetooth receiver mungil ini. Kalian bisa dapetin device ini di CSI Zone. Dan kalau kalian suka, seperti biasa dengan video ini, please lah kalian bisa like video ini dan juga share, sehingga siapa tahu teman-teman kalian butuh Bluetooth receiver dan kalian bisa rekomendasiin H2 dari Hidis ini. Dan thank you banget udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung channel kita dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tuh tahu kalau kita punya video-video baru. Thank you banget udah nyimak. Tetap jaga kesehatan. See you next time.